إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من النار. Kaum muslimin jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah Rabb alam semesta. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya amal saleh bisa kita sempurnakan. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji milik Allah atas setiap keadaan dan kondisi. Innallaha la yarda anir rajuli idza akala aklatan fayahmadullaha 'alaiha wa syariba syarbatan fayahmadullaha 'alaiha. Sesungguhnya Allah akan meridai orang yang apabila makan dengan satu kali makan saja lalu dia memuji Allah atasnya, dan Allah juga ridha kepada seseorang ketika dia minum dengan satu kali minum Allah dipuji olehnya atau dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kalau masalah makan dan minum saja mungkin kita hitung semenjak kita ada di dunia ini tidak terhitung. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah kita mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha fama bikum min ni'matin faminallah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya, yaitu dengan senantiasa kita mengarah kepadanya, dengan senantiasa kita istiqamah untuk berada di atas jalan ketaatan menujunya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, curahkanlah salawatmu kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau secara keseluruhan atau secara umum, baik keluarga yang beriman kepada Engkau, kepada beliau dari kerabatnya ataupun keluarga beliau yang bermakna pengikutnya sampai hari kiamat, dan juga curahkan salawat-Mu ya Allah kepada sahabat Nabi kami seluruhnya dan kepada seluruh orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Baik jamaah semoga dimuliakan Allah. Di bab ini insyaallah malam ini kita selesaikan, yaitu pelajaran-pelajaran penting atau masalah-masalah penting yang dikandung oleh bab yang sudah kita ambil mungkin 4 kali pertemuan kalau enggak salah ingat saya. Itu bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, bab mengajak menyeru manusia kepada persaksian bahwa tidak ada Tuhan sesembahan yang benar disembah kecuali hanya siapa? Allah. Ya, ini bab kelima ya. Bab pertama kita ulang-ulang karena bab itu sendiri adalah faedah, adalah ilmu. Sebagian ulama mengatakan buku syekh ini
ya, buku Syekh pengarang itu kitab tauhid. Dia mirip dengan Imam Bukhari. Bukunya Sahih Imam Bukhari itu di hadis, bahwa fikihnya Imam Bukhari ya ada pada bab-bab itu. Jadi ketika disebutkan bab itu fikih, ya, itu adalah kesimpulan sejatinya. Maka ketika pengarang mengatakan bab pertama adalah kitab tauhid, maka Syekh Utsaimin mengatakan kitab di sini maksudnya adalah wujub, itu wajibnya bertauhid. Kalau kita ingin tahu dalil-dalil wajib bertauhid, bab pertama di buku Kitabut Tauhid itu ada dalilnya dari Al-Quran, beberapa beberapa potong ayat dibawakan, kemudian hadis juga kan begitu. Bab kedua adalah bab keutamaan tauhid, ya, dan dosa yang bisa terampuni oleh tauhid, ya. Beda itu kata Syekh Utsaimin. Bab pertama wajib, bab kedua kelebihan. Ya, jadi ini juga dikaitkan oleh beliau seperti wajibnya salat berjamaah bagi laki-laki tanpa uzur. Ya. Sebagian orang mengatakan atau meragukan bahwa salat jamaah itu tidak wajib, karena Nabi ungkapannya adalah yaitu salat jamaah itu lebih baik daripada salat sendiri, yaitu 20 berapa? 25 atau 27 derajat. Maka kata sebagian ulama mengatakan bahwa dengan kalimat Nabi lebih baik berarti cuma kelebihan, ya, tidak bermakna wajib. Maka kata Syekh, tidak setiap ada dalil yang mengatakan lebih baik itu menafikan hukum asal wajibnya. Banyak sekali dalil-dalil dibawakan oleh beliau, ya, telah kita lewati pada pembahasannya. Jadi pertama adalah wajibnya bertauhid, yang kedua kelebihan atau keutamaan atau keistimewaan tauhid, ya. Di antaranya bisa menggugurkan dosa. Yang ketiga adalah siapa yang mewujudkan tauhid dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang keempat, bab takut kepada tauhid. Kemudian yang kelima adalah bab menyeru manusia kepada syahadat alla ilaha illallah. Nah, ada syekh di Saudi sana, Dr. Haitham, beliau membagi kitab tauhid itu kepada 10 bagian, ya. Bahwa 5 bab pertama itu yang kita sebutkan tadi itu disebut muqaddimah kata beliau. Jadi muqaddimah saja begitu sudah luar biasa isinya, penting begitu, ya. Kemudian bab kedua nanti tafsirut tauhid. Jadi bab setelah ini, bab ke-6 itu semuanya adalah penjelasan tentang tauhid, mulai rinciannya, ya. Jadi perkara seperti ini adalah bagian dari tauhid. Perkara seperti ini adalah bagian dari tauhid umpamanya. Bab ketiga, yaitu batalnya atau batilnya, sesatnya beribadah kepada selain Allah. Bab keempat, sebab kekufuran anak keturunan Adam alaihissalam. Yang kelima, membantah hujjah orang yang mengatakan perkataan ini dan itu. Kemudian yang keenam, amalan-amalan syaitan. Yang ketujuh, amalan-amalan hati. Yang kedelapan, tauhid asma was sifat. Yang kesembilan, lafaz-lafaz yang terlarang dan lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan. Yang terakhir atau yang ke-10, penutup. Nah, jadi kita baru alhamdulillah dengan 5 bab yang kita ambil ini di muqaddimah menurut pembagian dari Dr. Hafizahullahu wara'ah. Nah, beliau pun menyimpulkan ini, yaitu mengacu kepada syarah Syekh Ibnu Utsaimin terhadap kitab tauhid. Nah, baik, bab yang kelima ini pengarang membawakan 3 dalil, yaitu Yusuf 108, kemudian Sahih Bukhari hadis Mu'adz bin Jabal, yaitu pengutusan Mu'adz bin Jabal riwayat Ibnu Abbas, kemudian hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, yaitu cerita Nabi memberikan bendera perang di perang Khaybar kepada Ali bin Abi Thalib. Baik. Kata Syekh pengarang, bab ini mengandung masalah-masalah penting yang sangat banyak. Pertemuan terakhir kita sudah ambil 14 masalah atau 14 pelajaran penting dalam bab ini. Yang ke-15 adalah an-nahyu an kara'imil amwal. Ya. Larangan oleh Nabi dalam hadis dalam hadis Ibnu Abbas, ya, ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, itu ada larangan Nabi kepada Mu'adz
untuk mendekati harta-harta terbaik orang-orang kaya. Jadi kalau orang kaya sudah menunaikan kewajibannya berupa zakat, jangan lagi seorang dai itu ya salah niat pula dia. Ya. Mungkin awalnya mungkin niatnya baik untuk memperkuat dakwah, tapi kadang-kadang bisa saja ya sikap seperti itu menjatuhkan kepada apa? Kepada perbuatan zalim. Nabi pun melarang. Apa kata Nabi dalam hadis itu? Hati-hati kamu terhadap harta terbaik mereka para orang kaya. Ya, jadi dakwah memang tidak akan tegak kecuali dengan ya sokongan dan ya bau-membau dari orang kaya. Seperti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri di Saudi sana. Dulu beliau kesana kesini mencari bantuan, akhirnya sudah begitu lama mencari nggak ketemu, akhirnya ketemu dengan ya raja di sebuah daerah di daerah Saudi sana hari itu ya. Maka raja ini membantu beliau, Muhammad bin Saud ya. Maka sampai hari ini pun nama raja itu pun ya menjadi lambang negara Arab Saudi hari ini, itu dari Muhammad bin Saud ya, atau Saud. Nah, raja inilah dulu yang bersama Syekh untuk menegakkan ya tauhid di sana. Nah, jadi kata Syekh Muhammad di sini, hati-hati kita terhadap ya harta-harta terbaik orang-orang kaya ketika mereka telah menunaikan kewajiban mereka. Ya, ketika mereka telah menunaikan kewajiban mereka, dan fitnah untuk umat Nabi Muhammad adalah harta. Kata Nabi SAW, sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Ya. Sehingga dalam ungkapan sebagian orang, al-mal ya yumil. Mal itu dari kata mail, condong. Jadi harta itu bisa mencondongkan yang tadinya orangnya lurus bisa menjadi bengkok, waliyadzubillah. Maka hadis ini perlu ya untuk kita baca dan kita renungkan dan kita camkan dan kita amalkan. Kenapa? Karena dia peringatan keras ya untuk seorang dai yang mukhlis, yang ikhlas ya dalam dakwanya. Jangan sampai terfitnah dengan harta. Kata Nabi SAW, wallahi demi Allah, mal faqra akhsyahu alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian wahai umatku. Ya, innama akhsya alaikumud dunya. Aku hanya mengkhawatirkan kepada kalian dunia ini. Ya, idza futihat, hatta idza futihat, sampai apabila telah dibuka ya lakum atau amamakum untuk kalian ya, fatanafasuha, kalian pun berlomba-lomba untuk mengejarnya. Ya, kama tanafasaha man kana qablakum, sebagaimana telah berlomba-lomba dikejar oleh orang-orang sebelum kalian. Ya, fatuhlikukum kama ahlakathum, lalu fitnah harta itu atau fitnah dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah juga membinasakan orang-orang sebelum kalian. Maka di sini bagus ya kalimat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, an-nahyu an kara'imil amwal, yaitu ya, larangan dari Nabi dengan larangan keras ya. Nabi mengingatkan seorang dai jangan sampai terfitnah dengan orang kaya. Jangan sampai terfitnah. Kalau orang kaya mau bergabung, tafadhal. Tapi kita juga jangan sampai seorang dai menghinakan dirinya, ya, karena dakwah itu lebih mulia dari segala-galanya, lebih mulia daripada harta. Ya, harta memang dibutuhkan untuk menyokong, untuk memperkuat dakwah, mendukung dakwah, memajukan dakwah, memang iya, ya, tidak terbantahkan. Namun harta sebagaimana juga sifatnya kata ulama, dia bukanlah perhiasan hati. Dia adalah cukup di tangan. Maka sebaik-baiknya harta adalah di tangan orang yang saleh. Ni'mal mali as-salih biyadi ar-rajul as-salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah di tangan seorang laki-laki yang saleh. Kenapa? Karena harta di tangan laki-laki yang saleh dikendalikan oleh si lelaki itu. Tetapi ketika harta itu di tangan laki-laki yang tidak saleh, harta itu akan bisa mengendalikannya. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari fitnah harta. Kemudian yang ke-16, ittiqa'u da'watil mazlum. Ya. Ketika ada dai, waliyadzubillah, atau sebagian orang ya, berupaya terus untuk mendapatkan harta orang kaya yang sebenarnya harta itu ya, sudah sifatnya mungkin kalau dia beri mungkin harus dari
kerelaan hatinya, ya. Tidak kewajiban dia lagi, tapi juga tetap di lobi, tetap juga disuruh, apalagi mungkin dibawakan dalil yang nggak pas, ini bahaya, ini akan jatuh kepada sifat zalim. Maka hendaklah berhati-hati terhadap dakwah atau doa orang yang dizalimi, ya. Maka kata Nabi dalam hadis itu, ya, kata Nabi, hati-hati kamu wahai Mu'adz, ya, kepada harta terbaik orang-orang kaya itu. Kalau mereka sudah mengeluarkan zakat, jangan kamu dekatin lagi harta itu, ya. Dan takutlah kamu kepada doa orang yang terzalimi. Artinya apa? Wal waba. Di antara tanda-tanda tauhid adalah apa yang terjadi pada para rasul yang utama dan para wali yang mulia, berupa kesempitan hidup, berupa kelaparan, dan diuji dengan wabah. Nah, ini perlu juga kita membaca poin yang ini, apalagi di saat-saat sekarang ini kan, ya. Bukan berarti Allah cinta kita, Allah tak uji kita. Justru dengan ujian itu bukti apa? Bukti Allah cinta kepada kita. Dan orang yang tauhidnya bagus, dia semakin kokoh, dia semakin terlihat pada dirinya, itulah tanda bahwa dia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Utsaimin di sini, zahirnya pengarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bermaksud yaitu pengaitan, ya, masalah di atas itu dengan kisah Khaybar, di mana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi, ya, masa kelaparan yang hebat. Jadi pernah di masa Nabi mau menyerang Khaybar itu dalam kondisi sulit. Jadi Nabi mau perang, dan ini Nabi yang dibawanya para sahabat, orang-orang mulia di mata Allah, namun ketika itu sangat sulit, ya, sangat sulit. Kemudian di antara bentuk kesulitan mereka, kata Syekh Ibnu Utsaimin, sampai-sampai mereka memakan daging, ya, keledai dan memakan bawang mentah, ya, tidak bisa dimasak karena nggak ada, ya, minyak dan semisalnya untuk memasaknya, kan begitu, tidak ada api mungkin, ya. Kemudian daging keledai ini haram untuk dimakan, ya. Tapi karena memang tidak ada lagi yang dimakan, gimana, ya, maka terpaksa. Adapun wabah adalah apa yang telah terjadi di masa Ali radhiyallahu anhu. Jadi wabah pernah, ya, mewabah di zaman Ali radhiyallahu taala anhu. Wa ammal masyaqqatu fazahirah. Nah, sebenarnya wabah, kalau kita buka hadis dan penjelasan ustaz kita, khusus ketika dulu awal corona melanda kita, negara kita, bukan hanya di zaman Ali. Zaman Nabi pun pernah ada, ya, taun, ya. Di zaman Umar pun pernah juga ada taun, ya. Semacam wabah berbahaya juga itu, ya. Sehingga yang di zaman Nabi itu, Nabi berdoa untuk dipindahkan kepada sebuah tempat. Sampai disebutkan di riwayat itu, ketika dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa Nabi, maka membuat semua tumbuhan yang di situ, ya, tidak bisa tumbuh lagi. Saking ganasnya wabah itu, ya. Jadi wabah-wabah berbahaya itu pernah terjadi di zaman Nabi, pernah terjadi di zaman Umar, ya, pernah terjadi di zaman Ali, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini. Bukan berarti, ya, orang-orang sampai ke puncak kesalehan lantas tidak ada kejadian-kejadian hebat yang melanda. Maka juga tidak bisa kita simpulkan di zaman kita, ya, semua dosa, tidak juga, ya. Karena orang-orang yang saleh itu sebagai ujian untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ammal masyaqqatu fazahirah, adapun kesulitan ini zahir, ya, setiap, ya, masa kesulitan selalu ada, gitu, ya. Wa wajhu kauni dzalika min adillatit tauhid, ya, dari sisi mana ada tanda tauhid di situ, yaitu kesabaran dan ketahanan menanggung, ya, terhadap musibah-musibah ini. Maka ketika dia sabar dan dia kuat menanggung, itu menunjukkan, ya, si insan itu ikhlas dalam tauhidnya kepada Allah,
dan ikhlas dalam langkahnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli. Yang penting saya terus melangkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin antara dua kondisi saja. Lapang, tinggal bersyukur. Bersyukur dengan makna apa? Ditambah ketaatan. Ketaatannya semakin luas, semakin banyak. Ketika sempit, bersabar, tetap tidak keluar dari ketaatan. Sesempit apapun dia melakukan ketaatan. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa yang bisa dia lakukan dengan ketaatan dalam kondisi sempit apapun, dia lakukan. Kan begitu. Maka si mukmin, si muslim yang menyatakan iman, dia akan tegar dengan dua senjata tadi, yaitu syukur dan sabar dan syukur sampai dia wafat, meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala, menuju Allah Subhanahu wa taala dengan dua senjata itu yang tadi adalah panggilan imannya. Nah, kemudian yang ke-19 jamaah, perkataan Nabi, besok benar-benar saya akan memberikan bendera perang kepada seorang laki-laki hingga akhir hadis. Berarti perkataan ini adalah sebuah tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Besok saya benar-benar akan memberikan bendera kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maksudnya Ali bin Abi Thalib. Di sini lianna hadza hasala fa Ali ibnu Abi Thalib yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Karena sesungguhnya cinta yang ada pada Ali itu sudah terjadi sebelumnya. Berarti Ali cuma Allah yang mengetahui hakikat hatinya mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi karena Nabi itu adalah berhak untuk diberitahu hal yang gaib, maka Jibril menyampaikan bahwa Ali di saat ini ke belakang memang real telah mencintai siapa? Allah dan Rasulnya. Karena dengan zahir tidak boleh kita, oh masya Allah ini memang paling cinta ke Allah dan Rasulnya, nggak bisa. Tidak boleh. Tapi ketika Rasul bilang, saya akan berikan bendera perang besok kepada seorang laki-laki yang telah mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia telah dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini bukan kalam main-main. Ini harus bersandar kepada apa? Wahyu. Maka ini menunjukkan apa? Nabi itu benar-benar Nabi. Nabi tidak berbicara dengan apa? Dengan akal atau hawa nafsunya atau dari diri dia sendiri, tidak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak berucap dari hawa nafsunya, tidaklah yang dia ucapkan melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kemudian yang ke-20 yaitu ludah kecil Nabi pada dua mata Ali, itu juga sebuah tanda dari tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cobalah kita meludahkan, kira-kira sembuh enggak? Mungkin barangkali bertambah sakit itu mata. Tapi karena Nabi yang meludahkan, yang meludahi, akhirnya sembuh. Karena bukan ludah biasa, tapi ludah kenabian dan ludah kesembuhan. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-21, keutamaan Ali radhiyallahu taala anhu, karena diberi sifat luar biasa, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ke-22, keutamaan sahabat secara keseluruhan ketika mereka terpanggil untuk menduga-duga di malam itu, dan sibuk mereka di malam itu dan mereka menyibukkan diri dengan menduga-duga siapa yang kira-kira besok mendapatkan bendera itu. Karena di situ disebutkan sifatnya mencintai dan dicintai. Siapa kira-kira? Ini menunjukkan mereka antusias ingin gitu. Siapa yang nggak ingin dengan sifat yang luar biasa tinggi itu? Dicintai Allah
mencintai Allah dan mencintai Allah, mencintai Rasul dan mencintai Rasul. Ya, maka mereka dengan mengira-ngira semua mereka menyibukkan diri untuk menyangka-nyangka siapa fulan, ilan, mungkin siapa ya. Akhirnya mereka ya lupa untuk sibuk dengan berita penaklukan. Nabi bilang, besok akan saya berikan bendera perang kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ya. Di tangannya Allah tuliskan kemenangan. Padahal kemenangan itu juga kabar gembira, tapi disebutkan dalam riwayat hadis itu mereka sibuk apa? Menerka-nerka. Ini menunjukkan apa? Mereka tak mau istilahnya, ya, kemenangan itu kebaikan untuk mereka. Tetapi ada yang lebih besar dari itu. Itu menunjukkan bahwa sahabat itu utama. Mereka selalu memposisikan diri yaitu untuk yang terbaik, lebih baik gitu. Kemenangan baik untuk mereka semua dan untuk kita sampai saat ini kan begitu. Ya, untuk Islam karena semakin luas Islam. Namun tentu ada yang lebih baik, yaitu label, yaitu tazkiyah, rekomendasi dari Rasul, tentu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan rekomendasi cinta. Dia benar-benar mencintai dan benar-benar dicintai. Sehingga dengan kalimat itu mereka sibuk, dengan itu dari apa? Dari berita gembira yang Nabi kabarkan di ujungnya apa? Melalui dua tangan laki-laki itu Allah tulis kemenangan. Ya, dia akan bisa menaklukkan Khaybar besok. Ya. Kemudian yang ke-23 iman kepada takdir, di mana bendera itu didapatkan oleh orang yang tidak terlalu mengusahakannya. Kemudian tidak diberikan kepada orang yang mengusahakannya. Dalam cerita hadis itu sudah kita baca pada pertemuan-pertemuan yang lalu apa? Ali sedang tidak ada di pagi itu di situ. Mana Ali, kata Rasulullah? Dikatakan Ali sedang tidak ada, Nabi sedang sakit dua matanya. Subhanallah. Artinya Ali tidak peduli, tidak masalah bagi Ali. Ya, malam itu orang sudah begitu sibuk membicarakan Ali karena memang sakit, dia asik mengurus dirinya sendiri. Ya, maka menjauh dia, tidak hadir pagi itu. Nabi tanyakan, maka ini takdir. Memang Allah tahu bahwa Ali lah yang pantas untuk menerima apa? Bendera. Bukan sahabat-sahabat yang dari tadi malam selain Ali mengira-ngira siapa? Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman. Tidak, ternyata itu khusus untuk siapa? Saat itu atau malam itu atau peperangan itu khusus untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-24 ada pelajaran adab, ada adab dari sabda Nabi kepada Ali, umfuz ala rislika, laksanakan tugas ini ala rislika, yaitu dengan jangan gegabah, dengan berhati-hati, dengan melangkah membawa tentaramu pelan-pelan, jangan gegabah. Karena kata Syekh Utsaimin waktu itu, karena kondisi sangat bahaya. Maka di sini ada diajarkan trik adab, sampai kondisi seperti itu, menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang tidak teratur. Salah orang menyangka Islam ini asal-asalan berantakan. Tidak, Islam itu agama yang teratur. Mungkin kita yang sedikit mencerna dan memahami, ilmu kita yang dangkal. 25 mengajak manusia sekalipun musuh dan dia kafir kepada Islam dulu sebelum diperangi. Nah, ini penting. Jadi ada kalimat miring kepada agama kita, Islam tegak dengan kekerasan, dengan pedang. Salah. Islam tegak dengan dakwah, dan pedang ditegakkan untuk kelancaran dakwah. Setelah didakwai, setelah dijelaskan, setelah tegak hujjah kepadanya, tidak menerima, akhirnya diperangi. Allah yang memerintahkan. Allah yang memerintahkan. Maka semua jenderal perang yang berhasil belakangan, mereka semua sudah memiliki fikih perang, fikih jihad. Artinya pasti mereka mendakwahi orang-orang yang akan diperangi terlebih dahulu. Terlebih dahulu didakwai, diajak, disuruh oleh Nabi Ali untuk mengajak orang-orang Yahudi Khaybar
untuk memeluk Islam terlebih dahulu. Panggil mereka, ajak mereka, seru mereka, bawa mereka untuk masuk Islam terlebih dahulu. Jangan langsung diserang mereka. Ke-26, bahwa sesungguhnya peperangan disyariatkan hanya untuk orang yang telah didakwai. Artinya tidak boleh langsung diserang tanpa didakwai. Didakwai terlebih dahulu, diperangi setelah didakwai. Sehingga dulu banyak riwayat Nabi kalau ikut perang, Nabi sengaja tidak langsung menuju tempat yang dituju. Nabi tunggu umpamanya waktu fajar umpamanya. Mereka azan enggak? Kalau azan berarti dakwah sudah sampai kepada mereka. Seperti apa kondisi iman mereka, maka Nabi biarkan karena mereka telah beriman. Banyak seperti itu. Nabi pun mengingatkan kepada Ali, kamu ajak dulu kepada Islam. Suruh mereka mengucapkan syahadatain dulu. Sampaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas manusia terlebih dahulu. Kalau mereka enggak mau, baru diperangi. Baru diperangi. Bahkan perang juga teratur dalam Islam. Tidak boleh dibunuh perempuan, tidak boleh dibunuh orang yang sudah menyerah, tidak boleh dibunuh yang tidak ikut perang. Dia enggak punya senjata, tidak apa-apa, tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh orang lemah, orang cacat, dan seterusnya. Itulah Islam. Kemudian yang ke-27, dakwah itu dengan hikmah, dengan bijaksana. Tidak ada yang lebih bijaksana daripada ilmu yang berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi seorang jenderal perang, kemudian juga prajuritnya harus punya ilmu, banyak pengetahuannya dengan ilmu agama, yang tegak di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi dakwah itu dengan lembut dulu. Semua dakwah dengan lembut. Sampai Musa dan Harun, Allah tahu Fir'aun tidak akan pernah bisa bertaubat, tidak akan mau bertaubat. Namun apa kata Allah kepada dua nabi yang mulia ini? Katakanlah kepada Fir'aun dan Haman dan Qarun dan semua jajarannya perkataan yang lembut. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Subhanallah. Allah tahu padahal Fir'aun adalah orang yang paling keras dan tidak akan mau berubah. Buktinya dia melawan Allah. Dia katakan, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Saya tidak tahu untuk kalian ada sesembahan yang lain selainku. Ini kan luar biasa tantangannya kepada Allah, kan begitu. Namun Allah lembut sekali sama Fir'aun. Maka juga kata sebagian syekh kita, kalaulah Fir'aun sekasar itu kepada Allah, Allah lembutin, bagaimana kiranya rasanya, insyaallah yang kita harapkan dari kelembutan Allah dengan kita mengkaji tauhid untuk mendudukkan siapa Allah. Luar biasa kajian tauhid itu, kata syekh itu. Kalaulah Fir'aun jelas menentang tauhid, jelas menentang Allah, Allah lembutin. Disuruh nabinya Musa dan Harun untuk lembut kepada Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina. Bagaimana dengan kita yang terus istiqamah untuk belajar tauhid, ingin memposisikan Allah di posisi yang sebenarnya. Subhanallah. Maka di balik itu tentu insyaallah kita tunggu kelembutan Allah untuk kita. Amin. Jadi dakwah itu dengan hikmah, dakwah itu dengan lembut. Liqaulihi akhbirhum bima yajibu alaihim. Jangan perang itu keras. Senjata itu keras. Pembunuhan itu kasar, keras. Tidak ada yang lebih sakit dari itu, kematian. Maka kata Nabi, sampaikan dulu, beritakan dulu, kalian itu hamba. Maka hamba itu kewajibannya kepada yang menciptakan. 1, 2, 3. Akhbirhum bima yajibu alaihim. Beritahu mereka kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah atas mereka. Ini kelembutan. Karena dibandingkan dengan langsung perang, langsung dibunuh, langsung diserang, ini kekerasan. Tidak syak. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, kata Syekh Muhammad bin Wahab, ini adalah hikmah. Dahulukan yang lembut dulu. Sehingga kata Nabi SAW kepada Aisyah ketika ada orang Yahudi yang mengucapkan kata-kata assalamu alaika, mampus kamu Muhammad. Apa kata Nabi SAW? Wa alaika, kamu juga. Mendengar itu Aisyah tidak puas, membalas dengan 3. 1 dibalas dengan 3. Wa alaikas samu wal la'natu wal ghadabu
ya ikhwatal khanaziri wal qiradah, atau ya ikhwatal qiradati wal khanazir. Ya, kamu yang mampus, kamu yang terkutuk, kamu yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah, ya. Wahai saudara-saudara kera dan babi. Maka malu Nabi cepat menarik Aisyah jauh dari Yahudi itu. Kata Nabi, ya Aisyah, mahlan, wahai Aisyah, lembut, ya, pelan-pelan dong, ya. Aisyah balik bertanya, wahai Nabi, ama sami'ta maqala, Anda enggak mendengarkan apa yang diucapkan kepada Anda? Nabi balik bertanya kepada Aisyah, ama sami'ti ma qultu, kamu enggak dengar balasanku? Kan sudah cukup satu dengan satu, mampus kamu juga, selesai, kan gitu. Ya, subhanallah. Namun yang namanya Aisyah, mungkin yang namanya wanita kan gitu kan. Sampai wanita saat ini pun gitu kan. Panas telinganya. Suami tercinta digitukan. Apa kata Aisyah? 1 dibalas dengan 3, ditambah pula embel-embel apa? Saudara, kera, dan babi. Kamu yang mampus, kamu yang terkutuk, kamu yang dimurkai oleh Allah. Naam. Maka kata Nabi di ujung tausiah atau wejangan Nabi kepada Aisyah, ya Aisyah, marrifku fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a anhu illa syana. Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu melainkan menghiasinya. Tidaklah kelembutan hilang dari sesuatu melainkan sesuatu akan menjadi berantakan dan buruk. Nah, maka dakwah pada asalnya adalah kelembutan, dan hikmah. Kemudian yang ke-28, al-ma'rifatu bihaqqillahi ta'ala fil Islam, yaitu bab ini ya memberikan pelajaran penting, yaitu pengetahuan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam, bahwa itu yang pertama. Jadi Ali disuruh oleh Rasul untuk menyampaikan bahwa hak pertama Allah atas manusia adalah yaitu Islam, yang Islam itu rukun pertamanya adalah tauhid, yaitu syahadatain. Kemudian kewajiban-kewajiban ya setelah itu adalah salat 5 waktu dan seterusnya, itu rukun Islam. Maka teruskan mempelajari rukun-rukun Islam jamaah ya. Jangan pernah berhenti mempelajari rukun-rukun Islam, karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala atas kita dalam agama kita. Kemudian 29, sawabu man ihtada ala yadihi rajulun wahidun, pahala orang yang mendapatkan petunjuk melalui tangan Ali, walaupun yang mendapatkan petunjuk itu 1 orang. Nah, jadi kalau seorang dai bisa mengislamkan seorang kafir, ini disebutkan di ujung hadis apa? Lebih baik daripada onta merah. Ya, onta merah. Kalau Syekh Utsaimin kemarin mengarahkan bahwa zahirnya tidak umum, bukan berarti seperti saya maunya menunjukkan suatu cabang ilmu dalam agama kita lantas saya mendapatkan seperti onta merah. Zahirnya tidak, karena hadis ini redaksinya untuk Ali. Wallahu a'lam, kata Syekh. Ya, wallahu a'lam. Zahirnya khusus, ya khusus itu dakwah yang sebesar itulah gitu. Artinya orang tadi kafir kemudian mendapatkan hidayah Islam, kemudian Islamnya bagus, walaupun 1 orang itu lebih baik daripada onta merah. Yang onta merah itu adalah ya harta yang paling dicintai dan paling mahal dulu di kalangan orang Arab. Terakhir ya, masalah penting yang ke-30 yang dikandung oleh bab ini, al-halifu 'alal futya, ya. Al-halifu 'alal futya, yaitu bersumpah dulu sebelum memberikan fatwa. Apa sumpah Nabi? Fa wallahi, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, Allah tunjuki seorang dari mereka orang kafir itu melalui tanganmu, Allah tunjuki melaluimu, ya, itu lebih baik bagimu wahai Ali daripada onta merah. Di sini ada sumpah dulu sebelum memberikan statement fatwa. Ini tujuannya apa? Ya, memperkuat walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya adalah as-sadiqul masduq, seorang yang pantas untuk dibenarkan, dan memang beliau adalah seorang pribadi yang benar ya. Namun sering kita dapati Nabi bersumpah terlebih dahulu sebelum ya menyampaikan ungkapan-ungkapan beliau. Ini semua adalah keseriusan dan memang perkara itu besar, karena memang
onta merah itu besar, dan petunjuk dari kekufuran kepada Islam adalah sebuah ya, perkara yang besar. Karena kalau tetap di atas kekufuran, kekal di neraka. Kalau pindah dari kekufuran kepada keislaman, kepada Islam, berarti insya Allah kalau dia mati di atas Islamnya dan Islamnya baik, insya Allah dia selamat dari neraka dan masuk kemana? Masuk ke surga. Al-halifu ala al-futya, yaitu ada bentuknya dalam hadis ini. Nabi bersumpah ya di atas fatwa yang dia sampaikan dalam hadis itu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya, anak kira cukup dulu ya kajian kita maghrib ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita ambil bab 6, tafsir atau penjelasan tauhid dan tafsir atau penjelasan syahadat alla ilaha illallah. Yang kata Dr. Haisam itu kita sudah masuk bagian yang kedua dari 10 bagian yang dia bagi kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu bab yang kedua adalah tafsir tauhid. Nah, ini saja, wallahu taala a'la wa a'lam. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala waktu dan perhatian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.